TV Polytron kondisinya bagaimana? Saya coba menyalakan, tekan tombol saklar top power di sini ya. Seperti ini. Oke, yang kita pahami jika lampu indikator menyala seperti ini beda standby yang berkedip. Oke, perhatikan di sini lampunya berkedip-kedip. Di dalam box TV ini ada juga suara yang seperti cicit-cicit. Semakin cepat kedipnya. Saya baru kali ini mau menangani untuk kasus standby lampunya berkedip. Oke, saya mau bongkar terlebih dahulu. Oke, dan tadi barusan sempat saya mencium bau yang ada hangus-hangusnya. Ini tidak boleh lama-lama, nanti bisa meledak. Oke, langsung saya matikan. Oke, penampilan dari TV Polytron U-Slim ini untuk ukuran 21. Untuk nomor modelnya nanti akan saya perlihatkan atau saya ganti dengan teks ya. PS52 UV 60 BM ya. Beginilah yang saya lihat, ada elko yang membengkak. Kemungkinan di sini masalahnya, tapi ada juga kemungkinan ini hanya terkena dampaknya ya. Penyebabnya biasanya tegangan yang naik melebihi batas dari kemampuan elko atau batas voltase elko ini yang masuk ke tegangan yang masuk ke elko ini berubah jadi tinggi. Misalkan 115 menjadi tegangan 115 volt, yang masuk ke elko ini jadi mungkin 170 atau mungkin lebih, karena elko ini mempunyai batas 160 volt. Oke, yang saya lihat tadi mikronya hanya 100 mikro ya. 100 mikro 160 volt. Biasanya untuk tegangan 115. Di sini juga elko sedikit membengkak, ini ada masalah bagian B+ juga atau apa ya. Ini sebentar ya. 47 mikro 160 volt. Oh ya. Ini masih sama satu jalur dengan elko yang depan. Oke, elko yang ini sama yang ini sama, cuman yang ini langsung dari dioda masuk, sedangkan yang di sini sudah melalui resistor dari nilai 6,8 biasanya 6,8 ohm 5 watt. Iya. Oke, saya cek dulu, atau saya harus mengganti terlebih dahulu, atau saya mengecek tegangan terlebih dahulu. Pastinya saya cek tegangan terlebih dahulu. Saya coba untuk menghidupkan televisi. Saya curiga di sini ada hangus-hangusnya, ini ada arang ya, jalur terbakar. Ini mungkin yang menimbulkan aroma hangus memang dari sini sumbernya. Namun saya cari penyebabnya bagaimana. Apakah lembab atau bagaimana? Saya coba cek dulu. Saya cek tegangan di sini yang ada elko dari plusnya, di sini ada tegangan 115 biasanya. Oke, saya colok
Saya colokkan televisi, bukan televisi yang dicolok. Cek stiker listrik yang saya colok ke stop kontak yang berisi listrik. Oke, colok. Hanya keluar 9,6, disertai di sini menimbulkan asap dan api. Tuh kan kebakar. Masih kebakar, menyala merah-merah kecil tuh, masih asapnya keluar. Oke, disinilah permasalahannya. Kemungkinan di sini ada lembab ya. Oke, yang saya mau tangani di sini jalur yang hangus, saya mau potong. Di sini saya potong, saya bersihkan seperti ini ya. Oke, yang mengelupas seperti ini. Tegangan sangat rendah, seharusnya di sini 115. Oke, tadi sudah saya perlihatkan. Saya mau cek lanjutan untuk beberapa komponen karena TV ini katanya untuk non-stop tiap harinya. Oke, yang saya lihat di sini ada resistor yang melintas, yang 2 pin di sini sudah saya lepaskan karena untuk pembersihan di sini PCB yang hangus. Oke, yang terbakar adalah jalur dari trafo driver horizontal. Di sini ada output ya. Kalian pasti tahu trafo output driver ini ada 2 pin, yang satu pin ke ground, yang pin yang keduanya output yang mengeluarkan AC yang dikirim ke basis transistor horizontal ya. Oke. Di sini output trafo drivernya melintasi di tengah-tengah antara kaki resistor, di atas ada di bawah ya. Ini resistor melintas yang 546,8 ohm itu melintas. Oke. Jalurnya di tengah sini. Yang sebenarnya penyebab terbakarnya di sini pasti ada lembab ya. Oke, saya akan bersihkan menggunakan apa saja ya yang saya punya. Oke, yang mau saya jelasin di sini, hangus ini bukannya tidak jadi masalah, justru di sini sudah mengandung tepung logam ya. Ini harus dibersihkan. Oke, kenapa saya menggunakan bor atau mata bor untuk melubangi di sini? Memang ini PCB yang sudah rusak terbakar, harus kita pisahkan sekalian ya, karena dengan jarak tadi yang sangat pendek, jadi ada sedikit lembab, maka akan menimbulkan kebakaran jalur yang berjejeran. Kenapa bisa terbakar? Sebenarnya di sini output trafo driver memang ada hubungannya dengan ground, dan sementara untuk jalur resistor di sini yang 2 pin, yang atas dan bawah, ini adalah tegangan 115 volt. Jadi untuk min dan plus berjejeran disertai ada lembab, itulah yang menjadi kebakaran jalur. Oke, saya akan bersihkan karena di sini ada banyak hitam-hitam dari bekas kebakaran.
Oke, cuci dengan cleaner supaya jelas bersih atau belum, dan bisa untuk melihat beberapa jalur di sebelahnya apakah ada yang mungkin menjadi risiko juga. Sudah bersih, ternyata jalur yang tadi tidak ada jalur lain, memang hanya satu jalur di tengah dari trafo output trafo driver ya. Oke, ini tadi resistor yang saya lepas untuk melakukan pemotongan pemotongan PCB ya. Di sini 5 watt 6,8 ohm. Oke, berikutnya saya cabut untuk elko yang sudah saya sedot. Ada dua yang membengkak ini, 47 mikro 160 volt, dan satunya lagi yang besar 100 mikro 160 volt ya. Ini membengkak. Oke, tadi setelah saya mengganti sebuah transistor horizontal di sana, kemudian sekalian elko yang membengkak tadi ada dua, dan resistor sudah saya pasang. Kita akan cek bagian tegangannya nanti seperti apa. Kembali saya langsung untuk mengecek tegangan yang 115 nya ada atau tidak. Oke, saya colok 112 voltnya ada. Kenapa untuk jalur tadi yang saya bersihkan PCB-nya di sini belum saya sambung? Mengantisipasi jika sudah saya sambung, saya colokkan, ternyata tegangan B plusnya over, maka untuk playbacknya akan nembak, itu sangat berbahaya, bahkan sampai bisa merusak tabung jadi retak karena tembakan dari playback yang mengeluarkan tegangan over yang bersumber dari B plusnya juga over ya. Misalkan di B plus ini harusnya 115, 112, itu mencapai 160 misalkan seperti itu, karena mengingat tadi elko ada yang membengkak, maka hasil playback yang dikeluarkan bisa menjadi 2 kali lipat yang seharusnya ya. Jadi dampaknya bisa menjadi transistor horizontal ini mati, atau memang tidaknya transistor ini masih aman. Misalkan hasil dari tegangan playback yang keluar masuk ke tabung sana bisa berlebihan. Itu tadi sudah saya sampaikan, pengalaman saya jadi sangat menyesal karena memang harus menyalakan televisi, namun di sini saya sampaikan untuk antisipasi seperti itu ya. Oke, saya akan menyambung bagian yang tadi kebakar dan saya nyalakan nanti seperti apa ya. Dan saya untuk menghemat kabel, saya akan kupas atau kerik di bagian jalur PCB yang terbakar tadi di sini untuk papan kabel nanti disolder dari sini ke sini ya. Karena di sini yang terbakar, saya langsung eksekusi dengan membersihkan sekalian membuang PCB yang terbakar dengan bor tadi. Oke, pengerikan sudah. Saya pakai kabel warna merah untuk menandakan bahwa di sini ada kategori mengandung tegangan ya, karena ini tegangan AC ya, karena keluar dari trafo driver horizontal.
Sebelum melihat ke depan televisi, saya mau cari tahu bagaimana TV ini sudah hidup atau belum. Oke, karena dengan posisi seperti ini nanti kan terlalu banyak pekerjaan bolak-balik merubah posisi TV ke sana kemari. Bagaimana cara kita tahu bahwa TV ini sudah on atau belum? Di sini saya tempel untuk tegangan 180 volt dari playback ya. Ada 180 volt dari playback atau dari 12 volt plus, ada min 12 misalkan karena keluar dari playback. Oke, saya tempel di sini bagian 180-nya. Oke, saya colok 216 ada. Ini TV sudah menyala artinya. Kemudian di sini ada plus 12 di sini. Oke, keluar 14. Oke, yang di atas ini ada dioda plus 12 volt, keluar 14. Kemudian yang negatif, maksudnya min atau tegangan min di sini ada dioda juga 14 juga ya. Di 180 sudah keluar, 198. Oke, ada. Ini keluarnya dari playback memang tidak setara dengan cantuman yang ada di PCB, di diagram atau di skematik diagram. Ada 12, keluarnya 14. Yang pasti untuk B plusnya di sini harus misalkan, nah dia hanya keluar 110 ya. Ini memang seperti itu, normal saja. Oke, sebelum tadi saya menyalakan televisi, saat menggantikan transistor dan mengganti elko, saya sudah mengantisipasi menambahkan timah di berbagai atau di beberapa titik komponen yang rentan dengan renggang ya. Ada di IC vertikal, saya tambahkan timah. Kemudian di bagian pin playback ada beberapa komponen yang harus saya tambahkan timahnya. Dan beberapa pin playback yang saya tambahkan timah ya, dan di bagian bawah juga ada tadi. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena ini memang perbaikan yang sangat rumit, jadi waktunya panjang. Dan mari kita lihat tampilan di layar seperti apa. Saya cabut dulu. Oke, saya coba menyalakan televisi seperti apa gambarnya, apakah langsung normal. Oke, lampu powernya sudah tidak berkedip. Oke, banyak gambar yang terganggu dengan sedikit banyak titik ya, sedikit titik-titik kecil-kecil maksudnya. Ada yang halus, gelap. Ini kotoran ya, kotoran karena sangat lama, jadi ini sangat mengganggu untuk kontras dan bridge-nya. Oke, saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke, layar sudah lebih baik dari sebelumnya, sebelum dibersihkan. Oke, sekian dulu, begitulah dari saya. Beberapa televisi yang rusaknya tidak bisa menampilkan gambar karena lampu power menyala atau standby yang sangat beragam. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Salam dari Wonosobo, sukses selalu buat kalian, dan sampai jumpa untuk video yang akan datang.